Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah adik-adik pada siang hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan ginekologi. Ini clinical skill kita yang tahap kelima ya. Jadi dari pembelajaran ini kalian diharapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan ginekologi, kalian bisa mengenali berbagai macam kelainan-kelainan yang bisa kalian temukan di dalam inspeksi nanti ya, kemudian palpasi, kemudian kita juga akan belajar melakukan pemeriksaan inspekulo, karena untuk genitalia wanita ini ya ada genitalia yang bisa dilihat dari luar yaitu vulva, dan ada genitalia yang di dalam harus kita lakukan inspekulo untuk melihat ya. Nah, jadi kalian setelah melakukan kegiatan ini diharapkan kalian mampu melakukan inspeksi, kemudian palpasi untuk genitalia eksternal wanita, ya. Kemudian kalian juga harus bisa melakukan pemeriksaan spekulum, mengenali gejala-gejala atau tanda-tanda kelainan pada vagina dan serviks. Kemudian kalian juga harus bisa melakukan pemeriksaan bimanual, yaitu bagaimana melakukan palpasi vagina, serviks, kemudian korpus uteri dan ovarium. Kemudian kalian juga diharapkan mampu melakukan nanti di bawah supervisi pada saat kalian di rumah sakit nanti ya, kalian melaksanakan koasisten untuk dokter muda, kalian akan di bawah supervisi oleh dokter spesialis atau residen nanti. Kita akan melakukan pemeriksaan rektal, kemudian palpasi kantung Douglas, kafum Douglas, dan uterus dan aneksanya. Kemudian kalian melakukan pemeriksaan rektovaginal juga, ya. Nah, ini keterampilan kalian yang harus kalian capai dalam pendidikan kedokteran ini ya. Jadi dari seorang dokter umum harus bisa melakukan inspeksi dan palpasi genitalia eksternal wanita, harus bisa menemukan diagnosis ya, kelainan apa yang terjadi pada genitalia eksternal wanita. Kemudian kalian harus bisa melakukan pemeriksaan spekulum ya. Jadi melakukan pemeriksaan bagian dalam itu dengan menggunakan alat yang namanya spekulum. Nanti ada spekulumnya ada dua macam yang biasa dipakai, yaitu spekulum Sims ya, sama spekulum ini ya. Kemudian kalian juga harus mampu memeriksa pemeriksaan bimanual, palpasi vagina, serviks, korpus uteri, dan ovarium untuk memeriksa apakah ada benjolan, apakah ada nyeri ya pada daerah vagina, serviks, dan ovarium serta korpus uteri. Kemudian juga kalian harus bisa ini melakukan di bawah supervisi. Jadi kalian minimal pernah melakukan, kemudian kalian bisa menginterpretasikan apakah ada kelainan pada kafum Douglas, uterus, dan aneksa pada perempuan. Ya, kalau kalian menemukan kelainan, kalian nanti untuk penata pelaksanaannya ini bukan kompetensi dokter umum ya. Jadi harus dirujuk kalau kita menemukan ada kelainan pada kafum Douglas, uterus, dan aneksa. Kemudian rektovaginal juga level kompetensinya 3. Minimal kalian sudah pernah melakukan, kemudian di bawah supervisi. Nah, tetapi kalau yang level kompetensi 4 ini harus bisa melakukan mandiri. Ya, jadi kalian dituntut bisa melakukan pemeriksaan mandiri 3 pemeriksaan di atas, dan minimal kalian sudah mengetahui teknik, kemudian pernah melakukan di bawah supervisi untuk keterampilan nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, bahan-bahan kita di kampus ada model panggul ya, bisa untuk rectal touche ya, kemudian bisa untuk vaginal touche juga. Nah, jadi kalian kalau mau latihan dengan model, dengan manekin ke kampus, karena kampus kita sudah buka. Jadi untuk 50% bisa kita ini ya, bisa bertatap muka. Jadi kalau kalian pengen latihan ke kampus ya. Nah, kemudian alat-alatnya ada spekulum Graves ya. Kemudian ada kateter logam ini yang kita gunakan untuk mengosongkan kandung kemih.
Kemudian kita butuh kapas dan larutan antiseptik ya karena harus steril kita melakukan pemeriksaan dan ini ya prosedur ini. Kemudian meja instrumen untuk meletakkan berbagai macam instrumen agar mudah kita ambil. Kemudian ranjang pemeriksa ginekolog. Nah, ranjangnya ini agak khusus ya, jadi tidak seperti ranjang biasa, di mana ranjang ginekolog ini ada penopang kakinya. Kemudian jangan lupa lampu sorot, karena ini sangat diperlukan untuk kita melakukan inspeksi. Jadi harus dilakukan dalam keadaan yang terang. Ya. Nah, jadi perlu disiapkan lampu sorot, spotlight, ya. Kemudian sarung tangan steril, karena kita akan melakukan tindakan yang ini, ya, harus yang beresiko. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan steril. Jadi melindungi kita sebagai pemeriksa, kemudian juga melindungi pasien agar tidak terkontaminasi. Kemudian kita perlu apron atau celemek plastik karena ya, di bagian bawah situ ya itu basah kadang-kadang. Nah, jadi ada percikan-percikan droplet. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kita bisa memakai apron atau celemek plastik biar tidak mengkontaminasi baju dan pakaian kita dan tubuh kita ya. Kemudian perlu sabun dan air bersih, kemudian handuk bersih dan kering. Jadi ini alat-alat yang kalian siapkan untuk melakukan pemeriksaan ginekologi ya. Nah, sekarang prosedurnya. Yang pertama adalah inspeksi dulu. Kita melakukan pemeriksaan, yaitu kita melakukan inspeksi, melakukan pengamatan pada bagian genital bagian luar atau eksternal pada perempuan ya. Nah, secara umum ya untuk genitalia eksternal perempuan ini dibagi menjadi beberapa area, yaitu yang di sini ini mons pubis ya, tempat tumbuhnya pubic hair, rambut-rambut kemaluan ya. Nah, kemudian ini ada penutup klitoris, clitoral hood ya. Nah, ini analog dengan ini ya, prepusium pada laki-laki. Kemudian di sini ada klitoris ya. Klitoris ini analog dengan glans penis pada laki-laki. Nah, jadi ini kita nanti perhatikan ukuran klitorisnya ya. Kalau ada ambigus genitalia, genitalianya nggak jelas atau pengaruh hormonal, ini bisa terjadi pembesaran pada klitorisnya. Kemudian labia mayora ini ya, jadi ada labia mayora namanya ya. Kemudian ada yang namanya labia minora. Nah, labia minora ini berada di lebih medial ya. Kalau labia mayora ini lebih tebal ya. Kalau labia minora ini lebih tipis. Dia mirip seperti ini, kulitnya seperti clitoral hood ini ya. Jadi lebih tipis dia. Kemudian ada yang namanya vestibulum. Jadi vestibulum ini jaringan mukosa lunak ya, yang dia berada di bagian tengah ya, di bagian medial dari labia minora ya. Kemudian ada forceps namanya, forceps. Ini forceps ini sudut ini ya, sudut bagian bawah dari vulva ya. Nah, kemudian yang sering salah itu nama vulva dengan vagina ya. Kalau vagina itu bagian dalam sarungnya ini ya, artinya sarung vagina itu bagian dalam dari eksternal, bagian dalam dari genitalia perempuan itu vagina. Kalau yang tampak dari luar ini namanya vulva ya, ini namanya vulva. Nah, kemudian ini bagian anus ya, kemudian ini bagian komisura posterior, dan di antara anus dengan forceps ini namanya perineum. Ya, perineum ini jarak normalnya 4 cm. Ya, jadi kalau kurang dari 4 cm namanya perineumnya pendek. Itu berisiko untuk terjadi perobekan pada saat melahirkan. Ya, jadi ini kalian harus mengenali dulu ya secara anatomis dari genitalia eksternal pada perempuan. Ya. Nah, kemudian kita amati higien secara umum, ya, apakah dia bagaimana higienitasnya, ya, secara umum, ya. Di sini di lipatan kulit ini kan tempatnya lembab, ya, pada orang-orang yang predisposisi tertentu, misalkan kena diabetes mellitus, ya. Nah, dia sering timbul jamur di sini, ya, di lipatan pahanya, ya. Nah, kemudian juga penyakit-penyakit genitalia eksternal seperti herpes itu bisa kita temui dari luar, ya, kelihatan. Ya. Yang pertama kita inspeksi adalah pertumbuhan dan pola tumbuh rambut pada pubis, ya.
Nah, jadi yang disebut dengan perempuan ini dia feminim, jadi tidak terlalu banyak penyebaran rambut pubisnya ya pada perempuan. Jadi pada usia sekitar 9 tahun ya anak perempuan itu sudah mulai dewasa ya pada usia 9 tahun. Jadi pada usia 9 tahun anak perempuan mulai tumbuh rambut pubisnya. Kemudian sampai umur 19 tahun ya. Ini kira-kira 12, 15 dan umur 19 tahun dia akan mencapai pertumbuhan rambut pubis yang maksimal ya. Nah, berbeda dengan laki-laki, kalau laki-laki dia pertumbuhan rambut pubisnya bisa sampai ke pusar ya. Jadi rambutnya banyak sampai ke pusar. Nah, perempuan yang mengalami pertumbuhan rambutnya seperti laki-laki atau maskulin ya, dia mengalami hirsutisme namanya, ya, kelebihan hormonal. Jadi kelebihan hormon testosteron sehingga pertumbuhan rambutnya menyerupai laki-laki, ya. Bahkan sampai perutnya juga tumbuh rambut. Nah, itu tidak normal. Jadi kita kalau menemukan pertumbuhan rambut yang tidak normal, dia maskulin, berarti kita lakukan pemeriksaan penunjang nanti ya, mungkin kita akan periksa penunjangnya USG ya untuk melihat daerah ovariumnya ya, kemudian kita akan periksa hormonal juga, mungkin kita akan periksa kadar testosteronnya, estrogennya ya. Nah, jadi yang diamati pertama adalah waktu inspeksi kita melihat pola pertumbuhan rambut pubis pada perempuan. Begitu juga kalau usianya sudah 20 tahun lebih, tetapi pertumbuhannya seperti anak-anak yang remaja atau tidak tumbuh rambut sama sekali. Nah, itu berhubungan dengan hormonal dan kematangan seksual juga. Ya, jadi yang mengalami keterlambatan pematangan seksual, dia salah satu cirinya adalah pertumbuhan rambutnya tidak normal. Ya, pada usia misalkan 25 tahun, tetapi seperti anak-anak umur 9 tahun atau lebih muda. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perhatikan kondisi daerah vulvanya. Vulva pada ini ya, pada genitalia eksterna, apakah ditemukan perlukaan ya pada korban kekerasan, misalkan kekerasan seksual itu bisa ditemukan perlukaan ya, atau dia lecet ya, atau dia memar. Kemudian adanya vesikel ini. Nah, ini vesikel namanya, jadi seperti berair-air ya. Ini ditemukan pada herpes ya, kalau dia berair-air. Kemudian ada nodul ya, ada benjolan-benjolan ya dilihat ya. Kemudian ada leukopalakia. Nah, leukopalakia ini keadaan yang menyebabkan hipopigmentasi pada kulit, jadi kelihatan berwarna putih ya, padahal dia tidak seharusnya berwarna seperti ini ya. Dia seharusnya warna kulit biasa, mungkin sedikit lebih gelap dibandingkan kulit yang di daerah lain. Nah, tetapi kalau dia berwarna putih seperti ini namanya leukopalakia. Leukopalakia ini merupakan lesi prakanker, bisa berkembang menjadi kanker nantinya ya kalau dia mempunyai leukopalakia ini ya. Nah, jadi dilihat pada daerah vulvanya itu apakah ada perlukaan, ada vesikel, nodul ya. Nodul itu benjol-benjolan ya, normalnya nggak ada benjolan. Nah, tetapi kalau misalkan ada benjolan ya, kemudian ada rasa gatal ya, ada tumor atau ada benjolan, itu harus kita amati dan kita catat ya. Nah, kemudian kita periksa keadaan klitoris pada perempuan, apakah terjadi pembesaran klitoris atau tidak. Karena umumnya klitoris itu tidak besar ya, seperti ukuran normalnya ini kecil, dia tidak besar ini normalnya ya. Nah, pembesaran klitoris ini bisa terjadi pada seseorang yang mengalami genitalia ambigus ya. Jadi ambigu genitalianya itu. Ya, jadi klitoris yang normal seperti ini. Nah, ini pada bayi sudah bisa kita amati pada anak-anak ya yang baru lahir. Dia ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ya. Ada yang dia ringan ya. Jadi pembesaran klitorisnya, ada yang berat ya. Kalau yang ringan, dia labia majoranya itu masih tidak bersatu ya. Jadi dia masih terpisah labia majora kiri dan kanan. Nah, tetapi pada yang berat, genitalia ambigusnya itu berat, dia labia majora dan labia minoranya itu berfusi, dia bersatu ya, sehingga dia tidak ada lagi bisa membedakan antara labia majora kanan dan yang kiri ya. Nah, ini adalah yang namanya Rader stage, ini scoring untuk
genitalia eksterna yang ambigus, normalnya seperti ini, ya. Jadi klitoris dan jelas, labia mayora, labia minoranya jelas, dan klitorisnya ukurannya tidak membesar. Nah, kalau dia semakin ke sini, ke stage-nya ini, dia makin mendekati laki-laki, ya. Laki-laki normal seperti ini genitalia eksternanya, tapi yang menjadi ambigu adalah yang di tengah sini. Nah, semakin dia yang kecil itu berarti mendekati perempuan, mirip. Semakin dia ke kanan, ya ini semakin mendekati laki-laki. Ya, pada laki-laki kadang-kadang ditemukan hipospadia, ya, kemudian epispadia. Nah, pada perempuan yang seperti ini kita harus lakukan pengecekan kromosom. Jadi harus dilakukan analisa kromosom. Itu membuktikan dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia tidak ada kromosom Y, berarti dia perempuan. Tetapi kalau dia ada kromosom Y, berarti dia laki-laki. Ya, jadi harus diperiksa analisa kromosomnya. Nanti kita ambil darahnya, kemudian dari darahnya kita ambil leukositnya, kita akan lakukan stimulasi pada leukosit. Waktu dia membelah, kita akan lakukan analisa kromosom. Ya, nanti akan dijejerkan kromosomnya itu. Kromosom nomor 1, 2 sampai nomor 23 ya. Nah, kemudian akan dianalisa apakah dia mempunyai kromosom Y atau tidak. Kalau ada Y, berarti dia laki-laki. Kalau dia tidak ada Y, berarti perempuan, ya. Nah, kemudian perhatikan muara uretranya, ya. Uretra, bagian uretra itu bagian kelamin luar perempuan yang tempat keluarnya urin, ya, uretra. Biasanya agak sedikit terbuka pada uretra yang normal, ya. Nah, kemudian kalau uretra itu bisa terjadi prolaps juga, ya, biasanya pada orang yang hamil, ya, atau dia sering mengejan, uretranya itu bisa prolaps, ya, bisa dia membesar seperti ini. Nah, ini tidak normal. Perhatikan, uretra yang normal seperti ini ada pembukaannya sedikit, kemudian dia tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran, tetapi uretra yang dia prolaps seperti ini, besar, ya. Kemudian dari uretra ini juga tidak ada discharge, ya, tidak ada cairan yang keluar normalnya. Tapi kalau dia ada discharge darah atau discharge-nya berwarna putih, ya. Begitu juga dari vagina, ya, kalau dia tidak sedang menstruasi ada discharge. Nah, ini berarti tidak normal. Nah, diperhatikan dan dicatat, ya, apakah ada kelainan pada muara uretranya, ya. Kemudian ada tumor, ini berarti ada tumor, ya. Nah, tumor ini bisa jadi karena prolaps atau ada karunkel, ya. Karunkel ini infeksi yang menyebabkan bisul, ya, seperti bisul itu, ya. Jadi ada infeksi pada bagian jaringan ikatnya, ya, sehingga akan menyebabkan selulitis pada daerah uretra. Bisa juga terjadi, ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya karunkel atau karbunkel atau bisul, bisa juga terjadi di sini. Nah, kemudian bisa juga terjadi di vertikal, ya. Jadi di vertikal itu pembengkakan pada bagian uretranya, ya. Ini yang dia ventral di tengah, di depan. Ini pembengkakannya, dan ini yang di samping para uretral diverticulum, ya. Di verticulum ini berarti dia ada kantung yang abnormal, ya. Kemudian kantungnya itu bisa radang, ya, terinfeksi, jadi divertikulitis, ya. Nah, kemudian inspeksi juga tadi keadaan labium majornya, ya, ada sikatrik atau tidak, ya. Kemudian sama kiri dan kanan atau tidak, ya, sama atau tidak labium mayoral, labium minoranya, ya. Kalau pada genitalia yang ambigus tadi kita melihat ada fusi, ya, persatuan antara labium mayoranya, ya, kiri dan kanan dia berfusi. Kalau yang normal kan tidak. Nah, kemudian perhatikan ada perlukaan, pembengkakan, benjolan, ya. Nah, kemudian di sekitarnya ini cari juga apakah ada lesi-lesi seperti ini. Nah, kalau lesinya seperti ini, ya, ini ada krusta-krusta, kemudian kita temukan juga vesikel-vesikel yang berisi cairan, kemudian perih dan gatal, yaitu herpes biasanya seperti ini. Ya, ini namanya herpes genitalis, ya. Kemudian keadaan perineum. Perineumnya diperhatikan ada pembengkakan, kemudian sikatrik, bekas episiotomi, ya. Itu diperhatikan. Nah, ini herpes genitalia seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita sudah pernah melihat ini gambarannya, ya, kita akan ingat, ya. Jadi kalau terdapat pola seperti ini, dia ada vesikel-vesikel berisi cairan, kemudian bergelombol seperti buah anggur ini, ya. Kemudian dia
meliuk-liuk ya. Nah, seperti ular meliuk-liuk ininya, jalannya, alurnya itu. Nah, ini herpes genitalis. Ini penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan komplikasi ya. Nah, kemudian kita lakukan discharge. Ada nggak discharge tadi keluar dari uretra atau dari vagina ya. Nah, yang normalnya discharge-nya itu berupa cairan yang tidak berwarna ya. Nah, ini biasanya terjadi pada normal pada perempuan, pada kehamilan akan terjadi peningkatan discharge ya. Pada saat ovulasi, pada saat perempuan mengalami masa subur, dia akan mengalami peningkatan discharge dari vaginanya. Kemudian pada ketidakseimbangan hormonal juga. Nah, kalau cairan dari vagina itu berwarna abu-abu, itu kemungkinan itu bakterial vaginosis. Jadi ada infeksi bakteri pada vagina bagian dalam, sehingga dia menyebabkan diproduksi discharge yang berwarna abu-abu. Ya, kalau warnanya agak kemerahan, pink, ya, itu kemungkinan pendarahan dari serviks bisa. Ya, jadi kalau dia merah, berarti dia ada darahnya, ada sel darah merahnya. Berarti itu kemungkinan pendarahan. Bisa terjadi pendarahan dari serviks atau iritasi dari vagina, ya, atau juga waktu implantasi. Jadi waktu terjadi implantasi zigot di endometrium itu kadang-kadang terjadi pendarahan sedikit, ya, bercak-bercak pendarahan yang dia akan menyebabkan discharge warna pink pada vagina. Kemudian putih. Nah, putih ini kadang-kadang dia normal juga bisa berwarna putih, tetapi kalau disertai dengan rasa gatal, itu kemungkinan infeksi dari jamur, ya, vaginosis yang disebabkan oleh jamur. Kemudian kalau dia warnanya macam-macam ya, putih sampai putih seperti ini ya, susu ya. Kemudian kalau warnanya dari kuning sampai hijau, nah ini tidak normal. Ya, jadi kalau dia keluar vaginal discharge berwarna kuning sampai hijau, ini biasanya penyakit menular seksual. Ya, jadi kalau kuning, hijau itu tidak normal. Tapi kalau dia merah atau pink itu biasanya karena perdarahan. Ya, bisa menstruasi atau infeksi juga yang menyebabkan perdarahan. Ada polip pada serviksnya, ada kanker bisa juga pada endometrium atau pada kanker serviks. Ya, jadi kalau ada pendarahan pada saat berhubungan, ya, orang yang sudah menikah, tapi tidak pada fase menstruasi dia, itu kemungkinan ini ada endometrial atau cervical cancer. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan inspekulum. Tadi kalau kita yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian vulva di depan, ya, di luar, tidak ke dalam. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara inspekulum, yaitu kita memakai alat yang namanya spekulum. Ya. Nah, kita memakai dua alat yang namanya spekulum. Ini ada yang namanya spekulum Graves, yang bentuknya seperti cocor bebek. Ya. Ada yang namanya spekulum Sims, yang dia bentuknya seperti huruf C ini, ya. Nah, kalau spekulum ini Graves ini dia dipegang dengan satu tangan bisa, ya. Dia dipegang dengan satu tangan. Nah, fungsinya adalah untuk menampakkan bagian dalam, ya. Kita akan melihat yang namanya serviks, kemudian dinding vagina, ya. Nah, kemudian kalau yang spekulum Sims ini biasanya untuk tindakan-tindakan ginekologi, ya, misalkan untuk melakukan tindakan kuretase dan lain-lain, ya. Nah, ini memungkinkan kita memegangnya dengan satu tangan, ya, kemudian tangan yang lain bisa memegang alat yang lain. Jadi ini kita biasanya untuk untuk tindakan yang dia memerlukan tindakan ini ya, bedah ya, atau ini biasanya menggunakan spekulum Sims kalau tindakan bedah. Tapi kalau cuma untuk pap smear saja, ya, tindakan-tindakan sederhana, inspeksi saja biasanya menggunakan spekulum Graves yang ini. Nah, pemeriksaan inspekulum ini dilakukan dengan menggunakan spekulum tadi dan hanya dilakukan pada pasien yang sudah menikah, ya, atau sudah melakukan hubungan seksual. Nah, jadi ini indikasinya adalah untuk pasien yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual karena akan memasukkan spekulum ke dalam vagina, ya. Ini tidak dilakukan pada pasien yang belum menikah atau belum pernah melakukan hubungan seksual karena akan merusak selaput darah atau himen. Ya, jadi ini digunakan hanya untuk pasien yang sudah menikah.
Nah, kita dapat mengamati pada pemeriksaan in speculum ini, yaitu dari dinding vaginanya, ya, kemudian kita amati daerah serviknya, ya. Nah, caranya adalah yang pertama labium mayor itu disibakkan dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri itu menyibakkan labium mayor, kemudian tangan kanan dan ibu jari ini memegang spekulum seperti ini, ya. Nah, posisi spekulum waktu dimasukkan adalah dia miring dulu, ya. Dia miring dulu, dimasukkan dengan sudut 45 derajat. Jangan sudutnya 90 derajat, nggak bisa, ya. Atau dia 0 derajat, nggak bisa sudutnya. Dia harus 45 derajat miring sesuai dengan arah vagina, ya. Nah, kemudian setelah dia masuk, baru dia diputar, kemudian dikunci seperti ini, ya. Jadi setelah 2/3 masuk daun spekulumnya, baru kemudian kita kunci, ya. Kemudian kita bisa melihat secara visual serviks, ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat fornix anterior. Fornix anterior itu yang di sini, fornix anterior, kemudian fornix posterior, ya. Nah, pada daerah serviks kita dapat lihat serviks yang normal, ya. Serviks yang normal itu ya seperti ini, normal, dia bulat, ya. Dia kalau yang belum pernah melahirkan, dia bulat, ya. Tetapi kalau dia agak pipih seperti ini berarti sudah pernah melahirkan, ya. Normalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita temukan adanya massa, ya. Misalkan ada massa yang berbenjol-benjol seperti ini, ya. Nah, ini mengisyaratkan ini tidak normal pada serviksnya. Kemungkinan ini keganasan pada serviks, ya. Bisa kita lihat dari in speculum, kita melihat serviksnya dia tuh normalnya dia warnanya merah, ya, seperti merah pink-pink itu merah, ya. Nah, kalau dia berwarna pada saat hamil dia akan menjadi lebih ungu warnanya, ya. Nah, tapi kalau dia merah seperti stroberi, pernah lihat stroberi, ya, nah itu berarti dia ada peradangan, ya. Normalnya seperti warna bibir kalian itulah, ya, pink, ya. Tetapi kalau merah seperti stroberi berarti ada peradangan, ya. Kemudian dia halus, dia permukaannya rata, tidak ada yang berbenjol-benjol, ya, tidak ada discharge yang keluar, tidak ada, ya. Nah, tetapi pada keadaan ini contohnya ini pada kanker serviks, ya. Ini kita bisa lihat adanya massa yang dia berbenjol-benjol, ya. Kemudian ada krusta juga, ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi laserasi, ya, atau robekan, ya. Robekan pada daerah serviksnya, ya. Ini adalah laserasi. Atau bisa terjadi juga stricture, ya. Penyempitan pada serviksnya. Nah, ini tadi speculum grave, jadi dipasang dengan satu tangan, cuma, ya. Nah, kemudian kalau speculum sim ini, ya, jadi memasangnya sama, ya, dengan tangan kanan, jadi tangan kiri itu menyibakkan labium mayor, ya. Kemudian daun speculum bagian bawah dimasukkan, jadi bagian bawah dulu yang dipasang, baru bagian atas, ya. Nah, jadi daun speculum yang bagian bawah dimasukkan ke vagina secara ini, ya, secara gentle, ya. Kemudian setelah masuk 2/3-nya panjangnya, baru kemudian diputar 90 derajat ke bawah. Jadi masuknya miring dulu, ya. Kemudian setelah 2/3 panjangnya, baru dia diputar ke bawah. Nah, selanjutnya tangan kiri pemeriksa memegang daun spekulum bagian bawah yang sudah dipasang, sedangkan tangan kanan memegang daun spekulum bagian atas, ya. Nah, jika perlu untuk dipasang dua bisa, ya. Jadi yang di atas dipasang untuk yang kedua. Jadi yang pertama dipasang adalah speculum sims yang bagian bawah, ya. Nah, kemudian daun speculum atas dimasukkan secara mendatar sehingga mencapai fornix anterior. Ini fornix anterior namanya, ya. Ini fornix anterior, ini fornix posterior. Jadi posisi speculum ini ujungnya itu berada di fornix anterior atau fornix posterior, ya. Jadi jangan dia sampai mencederai serviks, ya.
Nah, pemasangan spekulum sudah dianggap benar jika cervix uteri terlihat dengan jelas. Nah, kalau sudah terlihat jelas seperti ini cervixnya, berarti pemasangan spekulum itu sudah benar, sudah jelas ya. Nah, kemudian setelah itu dibersihkan dulu ininya. Ada bagian vagina ya, dinding-dindingnya ini dibersihkan dulu dengan desinfektan atau salin. Kemudian diamati discharge, ada nggak yang keluar dari ini, dari cervixnya ini, dari mitus cervixnya ini, ya, ada nggak discharge-nya, ya. Kemudian kalau dia ada discharge, ada keluar cairan, diamati itu jenisnya, cairannya itu apa, warnanya, ya, warnanya tadi macam-macam ya. Kita lihat tadi warnanya ada yang bening, ada yang hijau, ya, ada yang pink, ada yang kuning sampai hijau ya, ada yang merah, ada yang putih, itu tergantung dengan indikasinya ya. Nah, kemudian konsistensinya, apakah dia kental, apakah dia cair ya. Kemudian apakah berbau atau tidak ya. Normalnya tidak berbau, tetapi kalau dia berbau busuk itu berarti kemungkinan infeksi bakteri atau dia kanker juga berbau busuk. Nah, kemudian kalau dia kanker serviks itu baunya khas ya, adik-adik ya. Kalau kalian nanti masuk ke bagian kebidanan, baunya seperti rambut terbakar. Ya, bau kalian pernah ini ya, mungkin mencium rambut terbakar baunya seperti itu. Nah, bau kanker serviks itu seperti itu. Jadi kalau kita sekali pernah mencium ya, kita nggak akan lupa baunya seperti itu. Jadi kalian nanti kalau di rumah sakit dicatat ya temuan-temuan yang patognomonis yang benar-benar khas dari pasien. Jadi kalian tidak akan lupa. Ya. Kemudian serviks ini dinilai secara cermat warna mukosanya. Warna mukosa yang normal itu ya yang normal, ini nggak normal ya. Kemudian dia warnanya dia merah ya atau hiperemis terlalu merah atau anemis malah pucat juga tidak normal ya, atau dia ungu livid itu pada serviks yang ini ya, wanita-wanita yang sedang hamil itu dia lebih ungu ya. Kemudian ada tidak erosi ya, laserasi, sikatrik, granulasi ya, ada pelebaran pembuluh darah ya, ada polip ya mungkin ya, ada polip itu bagian mukosa yang dia menjuntai ya. Kemudian ada juga tumor ya. Nah, kemudian setelah itu setelah kita amati, kita catat ya, kemudian spekulum ditarik dan dilepas perlahan-lahan. Kemudian sambil kita mengamati dinding vagina ya. Nah, dinding vagina ini dilihat ya dan dicatat warnanya apa, ada nggak dia pendarahan, varises ya, ulserasi atau perlukaan ya. Jadi kalau kalian melihat gambaran seperti sariawan pada daerah sini, itu berarti ada namanya ulserasi ya. Ulserasi atau perlukaan, dia bisa juga ya. Kemudian ada tonjolan, ada tidak ya. Nah, jadi yang normal seperti ini serviksnya itu. Ya, jadi dia halus, permukaannya halus. Kemudian ada yang dia berbeda-beda sedikit, ini yang derajat rendah ya, karsinoma in situ. Jadi ini lesi prakanker masih belum ganas, masih dia ini ya jinak. Kemudian sudah dia akan berkembang menjadi ganas. Ya, menjadi high grade sin, karsinoma in situ. Nah, kalau dia sudah menjadi kanker, dia gambarannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi kanker ini berarti dia sudah bermetastasis, sudah sifat ganas. Dia akan cepat pertumbuhannya, kemudian dia akan melakukan metastase ke organ lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan pemeriksaan ginekologi bagian luar, ya inspeksi, palpasi, kemudian bagian dalam lakukan inspekulo. Kemudian kalian juga harus bisa melakukan pemeriksaan bimanual. Jadi pemeriksaan bimanual ini artinya dengan dua ini ya, dua tangan. Ya. Nah, jadi kita memasukkan salah satu tangan kita ke dalam vagina, kemudian bagian yang lain itu adalah untuk membantu palpasinya. Ya. Nah, jadi untuk melakukan ini kita harus mengoleskan telunjuk kita, jari tengah dan jari telunjuk dengan desinfektan ya, cairan ini yang bisa membunuh kuman, kemudian diberi lubrikasi ya, diberi gel.
Nah, kemudian masukkan jari tengah dan telunjuk, ya, kemudian secara perlahan-lahan. Nah, kemudian telapak tangan kiri ini berada di daerah suprapubik. Nah, jadi telapak tangan kirinya harus berada di daerah suprapubik. Nah, kemudian tangan yang ada di suprapubik ini, di abdomen bagian bawah ini, dimanfaatkan untuk mengarahkan organ yang diperiksa. Ya, jadi organ yang bisa kita periksa dari sini adalah ini, ya, yang namanya uterus. Ya, kemudian kita bisa meraba serviks uterinya dari dalam, ya, kemudian aneksa dan bagian parametrium dan keseluruhan rongga panggul. Nah, normalnya ini tidak nyeri, ya, normalnya tidak nyeri. Ya, jadi kalau ada nyeri pada daerah pada pemeriksaan ini berarti dia ada peradangan atau ada infeksi, ya. Nah, ini pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis. Jadi dari ini dulu, dari vagina dulu, kemudian fornix anterior, fornix posterior, cervix, uterus, baru adnexa dan parametrium. Jadi semuanya diperiksa dengan urutan, ya. Jadi urutannya dari vagina dulu, dindingnya, ya, kemudian fornix anterior, fornix posterior, ya, kemudian baru cervix, kemudian uterusnya diperiksa, kemudian adnexa dan parametriumnya, ya. Nah, ini seperti pada inspekulo tadi hanya boleh dilakukan pada wanita yang sudah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual, ya. Nah, yang perlu dicatat dan diperhatikan pada pemeriksaan bimanual tadi, yang pertama pada vagina, ya, ada tidak kelainan dari daerah introitus vagina seperti kista atau abses Bartolini, ya. Nah, jadi pada abses Bartolini kita temukan benjolan pada vaginanya ini, ya, jadi terasa ada massa benjolan. Itu biasanya berupa kista atau abses Bartolini. Jadi kelenjar Bartolin ini dia menghasilkan sekret, ya. Nah, pada saat dia tersumbat kelenjarnya, maka dia akan menumpuk cairan di dalam kantongnya itu, ya, di dalam kantong Bartolinnya. Nah, kemudian dia akan membesar, ya. Biasanya masanya lunak. Tapi kalau dia terjadi infeksi bisa berkumpul pus di situ, ya. Kemudian ketegangan, ya, dinding vaginanya itu dinilai kekuatannya. Kemudian ada tidak sistokel dan retrokel. Kemudian permukaan dan keadaan ruginya bagaimana? Ya, di vagina itu ada lipatan-lipatan. Ya, itu akan terasa waktu kita melakukan pemeriksaan bimanual, ya. Nah, di ini dilaporkan. Kemudian penonjolan fornix dan cavum Douglas, ya. Nah, ini fornixnya ada yang menonjol nggak di fornix anterior? Ini yang di atas ini, dan fornix posterior ini ada teraba tonjolan nggak? Nah, cavum Douglas itu di sini, ya, ada tonjolan atau tidak. Nah, kenapa di cavum Douglas ini penting, ya? Kadang-kadang kehamilan ektopik itu dia terjadi di cavum Douglas. Jadi ada janin yang berkembang di cavum Douglas ini yang dia menyebabkan kehamilan di luar tempatnya atau kehamilan ektopik, ya. Nah, kehamilan ektopik ini rentan untuk mengalami abortus, ya. Nah, jadi pada saat kehamilan ektopik terganggu, pecah dia, nah ini dapat menimbulkan keluhan, ya. Kita waktu melakukan pemeriksaan bimanual pada ini, pada bagian cavum Douglasnya terdapat tonjolan, ya. Nah, kemudian ada tidak kelainan kongenital seperti atresia dan septum pada vagina. Ya, kemudian setelah vagina, baru tadi kita periksa fornix anterior dan posteriornya, itu termasuk vagina tadi, ya, ada tonjolan atau tidak. Kemudian serviksnya. Nah, kita nilai dari pemeriksaan bimanual tadi. Permukaannya bagaimana? Ya, permukaan serviks itu dia kenyal atau keras. Kalau kenyal seperti kalian pegang hidung. Coba pegang hidung kalian sekarang. Ya. Nah, kalau kalian pegang hidung kalian itu kenyal, ya. Kemudian pegang jidat kalian. Nah, itu keras. Nah, ya. Kalau dia teraba seperti jidat, berarti keras, ya. Nah, keras itu berarti massa. Nah, sedangkan kalau dia kenyal seperti hidung berarti dia normal, ya. Jadi permukaannya diraba, konsistensinya, ya. Kemudian apakah ada jaringan ikat, sikatrik, ulkus, tumor, ini dicatat semua, ya. Ada benjolan atau tidak. Nah, biasanya serviks itu ya dia bentuknya simetris, ya. Serviks itu simetris dia. Ini simetris dia. Tapi kalau misalkan sebelah sini lebih besar gitu teraba, berarti itu ada benjolan atau tumor, ya. Nah, kemudian perhatikan juga konsistensinya tadi kenyal, lunak, keras, ya. Tanda Hegar itu dia akan lebih lunak, ya.
Itu pada wanita hamil ditemukan tanda Hegar. Kemudian kanalis cervicalisnya tertutup atau terbuka, ya. Kanalis cervicalis yang ini, ya, ini tertutup atau terbuka, ya. Normalnya sih terbuka sedikit seperti ini, ya. Nah, kemudian cervixnya itu mudah digerakkan, ya, seperti kalian menggerakkan hidung kalian bisa ke kiri dan ke kanan, ya, mobile, ya. Nah, tetapi kalau sukar digerakkan dia ini tertahan atau sakit saat digerakkan, ya, yang namanya slinger pain, ya. Nah, ini berarti ada peradangan pada serviks. Normalnya sih nggak sakit waktu digerakkan, seperti kalian menggerakkan hidung kalian ke kanan dan ke kiri, ya, itu nggak sakit, ya. Nah, tapi kalau ditemukan adanya nyeri saat digerakkan, kemudian dia gerakannya tidak mobile, ya, sulit untuk digerakkan, berarti dia ada massa, ya, berarti di situ, ya. Nah, kemudian uterus yang ketiga, ya, adalah uterus bagian ini yang kita raba dengan bantuan tangan satu di suprapubis tadi, mendorong, ya. Bentuk uterusnya, umumnya uterus itu bentuknya simetris. Kalau bentuknya asimetris, ya, ada dia yang lebih besar sebelah, ya, atau dia ada benjolan, berarti bentuknya asimetris. Kemudian ukuran dan dimensi uterus, ukurannya, ya. Nah, ini ada ukuran yang normalnya, ya. Ukuran yang normal itu seperti, ya, uterus itu, ya, seperti telur lah, telur bebek, ya. Jadi seperti telur bebek ini besarnya. Ya, kalau dia lebih besar lagi berarti ada massa di dalam uterusnya, ya. Kemudian konsistensinya, ya, kenyal atau padat, ya. Nah, posisi kedudukan uterus kita bisa lihat anteversi, retrofleksi, antefleksi, ya. Nah, ini kita bisa tentukan bentuk uterusnya. Kalau yang ini antefleksi dia ke depan, ya. Kalau ada uterus yang ke belakang berarti retrofleksi, ya. Nah, kemudian permukaan uterus itu rata, berbenjol-benjol atau bagaimana, ya. Kalau yang normalnya itu rata. Kemudian mobilitas uterus itu mobile, ya. Dia tidak tertahan gerakannya, mobile, bisa digerakkan, ya. Kemudian ada tidaknya pertumbuhan atau tumor dan ada tidaknya kelainan bawaan. Nah, kemudian parametrium ini struktur adnexa itu tuba. Jadi kita gerakkan tangan kita itu ke samping dari uterusnya ini. Ini kita memeriksa adnexanya, ya. Nah, kita periksa struktur adnexanya bagaimana, ya. Kemudian ruang di parametriumnya longgar atau pendek, ada tidak sakit pada perabaan, ya, peraba massa atau tumor, dan ada tidaknya infiltrasi atau keganasan, ya. Bisa juga kita raba di kiri dan kanan ini ada pembesaran kelenjar limfo, juga ada benjolan misalkan, ya. Nah, ini kalian bisa lakukan latihan dengan manekin sekarang, ya. Jadi sekarang itu latihan dengan manekin. Nanti kalau di rumah sakit, ya, kalian bisa melakukan pemeriksaan dengan pasien, ya. Jadi jangan malas untuk belajar. Jadi kalau kalian ada kesempatan di bawah supervisi dengan dokter yang lebih ini bertanggung jawab, ya, yang mempunyai tanggung jawab lebih, dokter spesialis atau residen, kalian bisa melakukan pemeriksaan bimanual ini, ya, belajar langsung. Nah, sekarang kalian belajarnya ke manekin dulu, ada manekinnya di kampus, ya. Kemudian perabaan adnexa parametrium, periksa adnexanya apakah bisa dilakukan dengan baik, ya, dalam keadaan normal, tidak teraba, tuba falopi dan ovarium tidak teraba, tetapi pada pembesaran ovarium ada kista ovarium, ya, bisa teraba ovariumnya di sebelah kiri atau sebelah kanan dari uterus tadi. Jadi normalnya tidak teraba, ya. Nah, tetapi kalau ada massa di dalam ovarium, misalkan kista ovari, ya, atau dia tuba falopinya membesar juga, ya. Nah, itu bisa teraba, ada tumor atau apa, ya. Kemudian pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan rectal tussey pada perempuan. Nah, pemeriksaan rectal tussey ini kita melakukan pemeriksaan rektum pada perempuan, ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada keadaan misalkan virgin, ya, dia masih perawan, belum pernah melakukan hubungan seksual, belum pernah menikah, ya. Jadi pasien yang tidak ingin dilakukan pemeriksaan secara vaginal, dia bisa dilakukan pemeriksaan rectal tussey, ya. Kemudian kelainan bawaan, kemudian wanita di atas 50 tahun juga biasa dilakukan pemeriksaan rectal tussey ini, ya. Nah, pemeriksaan rectal tussey ini bisa dilakukan untuk menilai keadaan himen, ya,
apakah masih intak, ya. Pada pemeriksaan rektal tusee posisi pasien itu miring atau litotomi. Nah, caranya adalah jari telunjuk dimasukkan ke dalam rektal dan tangan luar meletakkan ini ujung jarinya di suprapubis, ya. Nah, dari pemeriksaan rektal tusee ini dapat dinilai sphincter aninya bagaimana, ya. Apakah sphincter aninya masih intak, ya. Kemudian mukosa usus ada massa hemoroid atau tidak, dan himen itu bisa kita lihat jelas dari kita melakukan penekanan dari rektal tusee ini, ya. Nah, kemudian pemeriksaan rektovagina. Nah, ini dilakukan untuk menilai septum. Nah, jadi kita melakukan untuk menilai ini septum, ya, ada septum antara vaginal dengan rektal, ya. Nah, jadi kita ini dilakukan kalau ada indikasi aja kita curiga ada ini, misalkan ada hubungan antara septumnya ini ada robekan, ada ruptur, ya. Kita curiga baru dilakukan pemeriksaan ini. Nah, jadi jari tengah itu masuk ke rektum, kemudian jari telunjuk masuk ke vagina. Nah, kemudian nilai septum rektovaginanya, permukaan posterior uterus ada massa atau tidak, ya, posterior uterusnya ini. Kemudian ada nyeri atau tidak, ya. Nah, kemudian keluarkan jari perlahan-lahan, ya. Nah, pada posisi ini kita lakukan pasiennya dalam posisi left lateral prone, ya. Jadi dia miring, atau posisi litotomi juga bisa, atau knee chest position atau standing elbow position. Jadi retrovagina ini digunakan untuk memeriksa septum, ya, untuk menilai septum rektovagina, ya. Nah, ini yang harus kalian bisa lakukan, ya. Ini kalau kalian ada kesempatan ke kampus ya latihan, pinjam sama Mbak Sally-nya, ininya, manekinnya, ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan inspekulo, ya. Jadi harus kalian mengecek alatnya apa saja, lampu disiapkan, ya. Kemudian modelnya disiapkan, gunakan sarung tangan secara aseptik dan antiseptik. Ini penting untuk perlindungan kita, melindungi pasien juga. Kemudian simulasi toilet vulva secara legatis, ya. Jangan sampai salah ini melakukan toilet vulvanya. Jadi jangan sampai kita mengkontaminasi. Kemudian dipasang duk, ya. Jadi adapnya itu harus dipasang duk, jadi dipasang duk steril. Kemudian inspeksi daerah mons pubis, dilaporkan tadi bagaimana daerah mons pubisnya, ya, apakah ada benjolan, apakah ada massa, ya. Kemudian persebaran rambutnya tadi feminim, normal atau tidak, sesuai umur atau tidak. Kemudian labium mayor, vulvanya diinspeksi. Kemudian yang kedua kita akan melakukan inspekulo, jadi dipilih spekulum dengan diatur sekrupnya. Kemudian spekulum tadi dikasih lubrikasi dan desinfektan, kemudian singkap labia mayora dengan tangan kiri, ya. Kemudian tangan kanan memegang spekulumnya. Kemudian pasang spekulum dengan tangan kanan dengan cara dan arah yang benar, ya. Jadi arahnya itu spekulumnya itu masuk 45 derajat, ya. Nah, seperti ini masuknya. Ya, 45 derajat. Jangan dia lurus, ya. Kalau lurus itu nanti dia ini melukai malah, ya, melukai vaginanya. Jadi harus masuknya 45 derajat perlahan-lahan, ya. Posisinya waktu dia masuk posisinya gagangnya ini posisi masuk seperti ini. Ya, ini posisi masuk spekulumnya. Jadi miring. Setelah dia 2/3 masuk, baru kita tegak luruskan spekulumnya seperti ini. Jadi posisi masuknya seperti ini, miring, ya. Kemudian posisi setelah 2/3 baru kita tegak luruskan, ya. Diputar 90 derajat. Kemudian baru dibuka kuncinya. Nah, waktu mau menarik, ya, kuncinya harus dilepas dulu, baru kemudian ditarik. Kemudian setelah spekulum kita ini, ya, pasang dengan benar, selanjutnya adalah kalian ini, ya, menampilkan cervix uteri dengan pembukaan spekulum tadi, ya. Nah, kemudian jika ingin melakukan pap smear atau IVA langsung di checklist pap smear nanti kita akan lakukan, ya. Jadi kalau disuruh pap smear nanti waktu ujiannya lakukan pap smear, ya. Kemudian simulasi pembersihan rongga vagina. Kemudian periksa cervix uteri dan orificium uteri externa, ya. Cervixnya bagaimana warnanya, ya, merah, ya,
hiperemis, kemudian anemis atau malah dia ini pucat ya. Kemudian amati dinding vagina dengan mengarahkan pandangan ke seluruh permukaan vagina. Kemudian lakukan pemeriksaan bimanual, ya tadi sudah kita jelaskan pemeriksaan bimanual. Jadi tangan yang sebelah kanan masuk ke dalam vagina, kemudian tangan yang di luar itu menekan di suprapubis. Jadi yang diperiksa pertama bagian vaginanya dulu, kemudian fornix, posterior, anterior, kemudian bagian serviks, kemudian bagian ini uterus, ya, kemudian baru aneksanya, ya. Kemudian nilai ya dinding vagina, fornix, serviknya ada tidak nyeri goyang pada serviks. Jadi ini dilakukan penggoyangan pada serviknya, ada nyeri atau tidak. Normalnya tidak nyeri ya. Kemudian keadaan uterus, ukurannya normal atau membesar atau bagaimana ya. Aneksanya teraba atau tidak. Ya, jadi normalnya aneksa itu tidak teraba, tapi pada adanya tumor itu teraba, membesar dan keras. Kemudian pemeriksaan rektal wanita, ya ini kita melakukan pemeriksaan rektal tuse yang dinilai sphincter ani, mukosa ususnya ada massa atau tidak, ya kemudian himennya intak atau tidak. Kemudian setelah jari dikeluarkan perlahan-lahan, periksa di sarung tangan ada darah, feses, lendir, ya itu dinilai darah ada atau tidak darah, feses ada atau tidak, lendir ada atau tidak. Kemudian rektovaginal, ya posisi pasien dia miring, ya berbaring. Kemudian bagian jari tengah dan jari telunjuk diberi lubrikan. Kemudian buka bagian labia mayor yang dimasukkan ke dalam vagina jari telunjuk. Kemudian bagian ininya, bagian anusnya itu jari tengah, ya. Nah kemudian dinilai septum rektovaginanya, ya. Bagaimana permukaan posterior uterusnya, ada pembesaran atau tidak, ada massa, nyeri dan lain-lain, ya. Kemudian keluarkan jari secara perlahan. Nah, untuk prosedur prosedur untuk pemeriksaan pap smear dan IVA bisa kalian tonton videonya, ya. Saya hanya menjelaskan untuk pemeriksaan ini saja. Ada yang mau bertanya? Silakan, Dek. Oh iya, sedikit membahas tentang ini ya, tentang pemeriksaan pap smear dan IVA. Jadi kalau pap smear itu kita mau melakukan pemeriksaan sitologi dari vagina. Jadi kita melakukan ulasan pada vagina, kemudian kita ambil ininya, selnya, ya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop. Nah, sedangkan kalau IVA itu pakai asam asetat, ya. Jadi langsung dia. Nah, normalnya kalau pada IVA itu di serviksnya itu dia tidak ada warna pucat, ya. Kalau serviks yang normal itu tidak ada warna pucat seperti ini. Tetapi kalau ada lesi prakanker atau kanker itu sendiri, maka dia akan berwarna pucat, terlihat lebih jelas dia warna pucatnya dengan IVA tersebut, ya. Itu menandakan adanya lesi prakanker yang harus dilakukan pap smear bisa ya, atau dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi dilakukan insisi atau dilakukan ini, ya, dilakukan aspirasi. Nah, hingga kita lihat apakah itu ganas atau bukan, ya. Nah, dari pap smear juga bisa diidentifikasi dia itu keganasan atau infeksi karena bakteri bisa juga, ya. Jadi dari bakteri, infeksi bakterial kita bisa melihat bakteri atau parasit mungkin yang terdapat pada serviks pada waktu pemeriksaan pap smear, ya. Jadi pap smear itu tidak hanya keganasan yang bisa dinilai, tetapi juga adanya infeksi bakterial atau infeksi parasit. Ada yang mau bertanya? Silakan, Dek. Nah, ini kalian harus latihan dengan manekinnya ya, di kampus ya. Jadi ke kampus pinjam ininya ke lab CSL. Ya, jadi nanti waktu kalian di rumah sakit, kalian knowledge-nya sudah ada, apa yang diperiksa sudah tahu. Nah, tinggal kalian melatih keterampilannya ke pasien. Ya, di bawah supervisi nanti, di bawah supervisi dari dokter yang di rumah sakit. Ada yang mau tanya, Dek? Jelas?
Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan ini kalian, yang penting dihafal checklistnya ya, kemudian apa yang harus diperiksa itu apa ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pap smear ya, itu ada yang disiapkan, yaitu preparatnya harus disiapkan apa saja, itu ditonton di videonya ya, ada video pap smear. Kemudian untuk IVA juga banyak itu videonya. Yang penting kita tahu indikasi pemeriksaan ini apa, kemudian kelainan yang kita amati itu apa, kalau ditemukan interpretasinya apa, kemudian langkah selanjutnya apa. Ya, kalau ditemukan misalkan pap smear, ditemukan sel keganasan, berarti rujuk ke spesialis obstetrik ginekologi. Ya, nanti dia akan melakukan ini penilaian lebih lanjut, apakah mau dilakukan operasi atau apa gitu ya. Kalau dia vaginosis bakterialis, selesaikan aja oleh kita. Ya, kita kasih antibiotik yang cocok untuk infeksinya. Ya. Kalau herpes ya, berarti dia dikasih antiviral. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.